Ada gazah, ada zemut, itu zemut masuk kuping gazah, itu gazah jadi kalang kabut. Jadi ada gazah, ada zemut, itu zemut masuk kuping gazah, itu gazah jadi kalang kabut. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali di channel saya, Jamie Swilo. Nah teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf karena akhir-akhir ini saya ketagihan nih pakai kacamata hitam, walaupun ini efek ya. Tapi kalau saya baca komen, kebanyakan komen itu, wah Bang Jamie kalau pakai kacamata hitam kelihatan ganteng katanya. Benar nggak tuh? Ayo jangan bohong ya. Saya jadi GR nih. Aduh. Nah teman-teman, untuk video kali ini kita akan mendengar fitnahan dari Mbah Amin Rais yang terbaru. Mbah Amin Rais ini bener-bener nggak bisa dikasih tahu ya. Padahal saya udah janji loh, kalau dia nggak ngebahas Pak Jokowi, apalagi memfitnah Pak Jokowi, saya tidak akan membahas dia lagi. Tapi teman-teman, semakin dikasih tahu, semakin menjadi-jadi. Nah, yang terbaru dalam videonya ini, dia menyebut bahwa orang atau masyarakat yang berkunjung ke kediaman Pak Jokowi itu katanya dibayar. Jadi Pak Jokowi mengkucurkan dananya untuk termul-termul yang sekian ribu datang ke kediaman Pak Jokowi. Itu fitnah dia yang terbaru teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya, tanyain satu-satu coba, Mbah. Siapa yang dibayar ke sana? Ini bukan orang Indonesia aja loh. Banyak orang luar negeri yang datang ke sana. Masa sih Pak Jokowi yang ngongkosin? Emang Pak Jokowi mampu gitu? Dan teman-teman katanya Pak Jokowi juga haus jabatan. Oh, kalau Pak Jokowi nggak punya jabatan lagi, mana mungkin nanti dia bisa bayar termul itu, katanya teman-teman. Kurang ajar banget mulutnya. Terus dia juga sampai membahas penyakitnya Pak Jokowi. Katanya dia lihat itu rambutnya udah mulai rontok, botaknya udah meluas katanya, terus kulitnya terkelupas. Begitu kata mulut Mbah Sengkuni ini teman-teman. Astagfirullahaladzim, Mbah. Ya Allah. Seharusnya Mbah itu bersyukur. Mbah itu belum dikasih penyakit oleh Yang Maha Kuasa ya. Nanti kalau udah dikasih penyakit apa coba? Orang nggak simpati lagi melihat Mbah kalau Mbah, mulut Mbah kayak gitu. Tapi kalau Mbah prihatin melihat orang yang sedang sakit, insya Allah Mbah juga nanti kalau sakit pasti banyak yang prihatin juga. Ini kan enggak, malah diledekin orang yang lagi sakit. Kurang ajar banget teman-teman. Padahal dia ini seorang tokoh Muhammadiyah ya, tapi mulutnya nggak bisa dijaga. Dan di saat dia menghina itu, Al-Quran, kitab suci Al-Quran ada di depan dia. Nanti kita lihat ya. Itulah kurang ajarnya Mbah Sengkuni ini teman-teman. Nah nanti setelah kita mendengar video fitnahan dari Mbah Sengkuni ini, kita akan kerjain dia teman-teman. Kita akan kerjain ya. Jadi banyak tuh video, kumpulan-kumpulan video menyangkut Mbah Sengkuni ini. Nanti kita puterin ya. Pokoknya lucu teman-teman. Ini merupakan balasan video yang merupakan video fitnah kepada Pak Jokowi. Kita akan balas dengan cara ini nanti ya. Jadi pastikan teman-teman untuk menonton videonya dari awal sampai akhir. Karena nanti setelah video dari Mbah Sengkuni, kita akan putarkan video-video lucu yang menyangkut Mbah Sengkuni itu sendiri. Jadi benar-benar dikerjain sama netizen teman-teman. Saya punya kumpulan-kumpulan videonya. Nanti bisa dilihat. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan dulu fitnahan keji dari Mbah Sengkuni. Nih. Jokowi sepertinya merasa
Kalau sampai tidak lagi punya cantolan kekuasaan, kehidupannya tidak punya arti lagi. Mungkin bagi Jokowi hidup sebagai rakyat biasa itu tidak mulia. Jika sudah tidak ada lagi ratusan pengagumnya ngantri di depan rumahnya, artinya makin menurun popularitasnya. Karena itu uangnya dihamburkan tanpa henti untuk para termul agar puluhan ribu termul terus eksis untuk selalu memuji-muji Jokowi. Ya Allah. Mungkin para termul itu merasa senang, bahkan mungkin bahagia, tanda petik, karena percaya kucuran uang dari Jokowi bisa diharapkan akan berlangsung terus entah sampai kapan. Dan dia masih sanggup turun sampai ke tingkat kecamatan. Bahwa secara hariah rambutnya mulai rontok sehingga budaknya makin luas. Ya Allah, dan dulu ya Allah. kulitnya sedikit mengelupas di sana sini. Semuanya itu tak jadi soal. Pokoknya Jokowi bilang saya masih sanggup. Jadi Gibran di empty head sudah sulit dijual ke masyarakat politik Indonesia. Jokowi tentu sudah paham benar betapa sulit menjual anak haram konstitusi ke bangsa Indonesia yang rata-rata sudah sangat paham kemampuan Gibran sesungguhnya. Ya Allah. Dengan kondisi politik bangsa yang sedikit semrawut dan kans Gibran bisa dibilang sudah habis untuk nyapres atau nyawapres di tahun 2029, sebaiknya Jokowi segera berusaha berdamai dengan dirinya sendiri. Setiap hamba Allah, setiap manusia sebagai anak cucu Adam, apalagi pemimpin atau pejabat atau penguasa harus pandai berdamai dengan diri sendiri. Supaya apa? Supaya tidak rongeh, tidak resah dan gelisah. Kita memetik atau memanen apa yang kita tanam tidak bisa tidak. Jadi yang penting Jokowi seperti kita semua harus sadar, insaf dan paham betul apa yang kita alami sekarang tentu berupa akibat dari apa yang kita lakukan. Jadi tidak perlu turun atau pergi ke berbagai kecamatan kemudian bekerja mati-matian untuk menjadikan partainya Kaisang jadi partai besar dan berbagai angan-angan lainnya. Yang perlu disiapkan Jokowi adalah keluar dari isu ijazah palsunya secara elegan kalau bisa, ya, dan menerima kenyataan bahwa menjadikan Gibran sebagai capres atau cawapres sudah mustahil. Ya. Ijazah SMA apalagi S1, S2 dan S3 Gibran tidak punya. Jadi mau lari kemana Mas Jokowi? Ya Allah, ini fitnahannya luar biasa teman-teman. Bukan hanya Pak Jokowi yang dia fitnah, kita sebagai pendukung juga difitnah. Mas Gibran juga difitnah. Padahal ini hanya ucapan atau asumsi belaka, ya. Dia tidak memiliki bukti, ya. Jadi ini tuduhan, teman-teman. Apa benar yang datang ke rumah Pak Jokowi itu dibayar? Enggak kan? Kita pakai ongkos sendiri. Yang naik pesawat beli tiket sendiri. Yang pakai mobil pribadi, mobil sendiri, bensin sendiri. Kalau yang rame-rame itu patungan. Ini malah dituduh. Astagfirullahaladzim, Mbak. Tobat. Ya. Nah, tadi di ujung video, Mbah ngomong kayak gini nih. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Nah, sekarang Mbah akan dikerjain oleh para netizen. Karena Mbah selalu memfitnah orang lain, menghina orang lain. Sekarang Mbah akan menuai hasil dari fitnahan Mbah itu sendiri, ya. Jadi teman-teman, di video berikut ini kita akan melihat betul bagaimana Mbah Sangkuni ini dikuliti oleh netizen, ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan karma Mbah Sangkuni. Ini parah nih. Tenang. Aja. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih.
Ini parah nih. Tenang, ini parah nih. Tenang. Tenang. Ini parah nih. Tenang. Anjay. Ini parah nih. Parah nih. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Dengan bismillah aku niatkan. Rossi just holds firm. Rossi's through the gravel. Rossi's going to win the race. Valentino Rossi wins the Dutch TT. What a dramatic finale. Percaya lagi janji-janji semua. Anjay. Apa sih coba sih? Anjay. mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Oh, wes angel. Di dalam kegelapan malam
Aku mencari cahaya, hatiku terluka Tuhan, ku mohon beri arah. Aku lelah Tuhan, terjatuh di jalan ini. Anjay. mulai muncul. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. mulai muncul. Wes angel. Hanya kita berdua. Anjay. mulai muncul. mulai muncul. Janda sekarang beda, bukan drama tapi nyata. Bisa kerja, bisa ngaji, bisa joget juga bisa. Anaknya disekolahin, rumahnya makin kosong. Anjay.
Katanya cinta tak butuh rupa, tapi nyatanya semua itu dusta. Mungkin tampangku tak seberapa, tapi cintaku sungguh nyata. Kau pilih dia yang lebih kaya, aku yang setia kau buang begitu saja. Stop. Nah ini dia, kisah orang jelek lagi tersakiti. Nah itu teman-teman, bagaimana? Sadis kan pembalasannya? Makanya Mbah jangan macam-macam sama netizen. Pendukung Pak Jokowi itu banyak, sedangkan Mbah, siapa sih yang ngedukung Mbah? Ngomong-ngomong soal partai PSI segala macam, partai Mbah aja nggak keurus, partai umat. Ayo, nggak bakal lolos tuh partai umat itu ke Senayan. Urus itu, jangan merembet ke partai orang lain. Aduh, parah ini Mbah Sengkuni, parah. Tapi kita puas ya dengan video yang tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga teman-teman terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.